Shalom, Shalom. para doa HKBP Bandung, Rio Marta Dinata menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Amang inang dikasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam ruangan maupun juga mengikuti melalui live streaming. Minggu ini kita sebut sebagai Minggu berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Yang diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 36. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita memasuki saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, keluarga, dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan telah menghantar kita memasuki Minggu Advent pertama dan sekaligus hari ini kita bertemu kembali pada ibadah Minggu Keluarga. Seluruh para halado gereja kita mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent, Tuhan memberkati kita. Minggu Advent dan Minggu Keluarga ini mengajak kita supaya mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kita menyambut kedatangannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolong kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Hukum Taurat dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Namun sering kita
Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman dan sekaligus masa persiapan menyambut perayaan Natal atau kelahiran Yesus. Lewat minggu-minggu Advent, marilah kita mengungkapkan kerinduan akan kedatangan Tuhan. Kita dengarkan liturgi Advent. Advent, Maranatha, Tuhan akan datang. Bagaimanakah kedatangannya? Advent pertama, Tuhan akan datang sesuai dengan janjinya. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Siap sedia, berjaga dan waspada, kita menanti kedatangannya. Advent kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 3-5 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Liturgi ketiga, siap sedia, berjaga dan waspada, kita menantikan kedatangannya. Advent ketiga, bagaimana persiapan kita? Dalam Lukas 12 ayat 35, 36 dan ayat 40, Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Liturgi 4, siap sedia, berjaga dan waspada, kita menanti kedatangannya. Advent 4, bagaimana kita menyambut Dia Sang Juru Selamat kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1-2 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Tiap orang percaya kepunyaan.
Sungguh tak terbilang berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan kepada keluarga kita. Atas anugerahnya lah kita boleh memasuki bulan Desember yang sekaligus menjadi bulan terakhir tahun 2024. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu begitu cepat berlalu. Benarlah seperti yang dikatakan pemazmur, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita menyadari bahwa kita sering lalai, tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Para orang tua sering lalai dan lupa akan tugas serta tanggung jawabnya, tidak bersikap bijaksana dalam memimpin keluarga karena lebih banyak dikuasai oleh zaman. Inilah kami Bapa, ampuni kami atas kelemahan kami. Ingatkan dan kuatkanlah kami supaya kami mampu menjadi orang tua yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Karena pengaruh zaman dan lingkungan, banyak anak-anak semakin jauh dari nasihat orang tua dan firman Tuhan. Banyak anak yang hilang dan ditelan zaman, tidak peduli kepada masa depannya, kepada orang tua dan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap." Inilah kami Bapa, ampuni kami atas kelemahan kami. Ingatkan dan kuatkanlah kami supaya kami mampu menjadi anak yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan memberi waktu dan kesempatan kepada kita supaya kita bijaksana mempergunakannya. Pada Minggu Advent 1 ini kita diingatkan, berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maranatha, Tuhan akan datang. Biarlah setiap keluarga di tengah jemaat ini diberi kekuatan dan keteguhan iman untuk tetap setia di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi dalam menyambut kedatangannya. Kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari buku ND nomor 539 ayat 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa.
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada hari Minggu ini diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 5. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Juru selamat
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Kami akan membacakan warta jemaat untuk Minggu Advent pertama 1 Desember 2024 pukul 10 WIB hari ini. Warta yang pertama, Minggu Advent pertama. Minggu ini kita telah memasuki tahun baru gerejawi sekaligus Minggu Advent pertama. Perhalado HKBP Bandung menyampaikan selamat Advent kepada seluruh jemaat. Warta yang kedua, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 1 Desember 2024, keluarga John Hernalom Sitorus, Ibu Asniar Berliana Boru Nenggolan, jemaat daerah D3 Dago, telah pindah keanggotaan jemaat ke Gereja HKBP Martoba, Resort Martoba, Pematang Siantar. Warta jemaat ketiga, perayaan Advent dan ibadah keluarga. 1. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini diadakan perayaan Advent dan ibadah Minggu Keluarga dan keluarga duduk berdampingan. 2. Pada ibadah ini kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga. Warta keempat, pertukaran mimbar Seresort HKBP Bandung, Riau Marta Dinata. Pada hari ini diadakan pertukaran mimbar Seresort HKBP Bandung, Riau Marta Dinata. Pengkhotbah pada pukul 10 WIB hari ini adalah Pendeta Sabar Tumanggor sebagai pimpinan jemaat HKBP Sumedang. Warta kelima, Sinode Godang HKBP. Mulai hari Senin sampai dengan Minggu tanggal 2 sampai 8 Desember 2024 bertempat di Seminarium Sipoholon akan diadakan Sinode Godang pemilihan pimpinan HKBP, yaitu pemilihan Eporus, pemilihan Sekretaris Jenderal, pemilihan Kepala Departemen, dan Praeses. Untuk mengikuti kegiatan tersebut, gereja kita memberangkatkan Pendeta Albenar Silaen sebagai Pendeta Resort, Sintua Kerdina Boru Silalahi sebagai utusan Parhalado Resort, dan Tafarel Siagian sebagai utusan Naposo Distrik. Kita mendoakan semoga sinode terlaksana dengan baik. Warta keenam, Natal Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu 7 Desember 2024 masuk pukul 16 WIB, open gate pukul 15, bertempat di gereja akan diadakan Natal Sekolah Minggu. Diharapkan kepada orang tua anak-anak sekolah minggu agar membawa anak-anaknya menghadiri perayaan Natal tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 592 sambil kita menyampaikan persembahan untuk katong 1A dan 1B. Tersurat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara Seiman yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya membacakan firman Tuhan untuk hari ini, saya akan memperkenalkan diri sejenak. Saya Pendeta Sabar Tumanggor, istri tercinta Berhuta Barat, dan kami dianugerahkan 3 anak laki-laki dan sudah melayani di HKBP Sumedang dalam waktu 1 tahun. Selama ini sebelum di Sumedang, saya melayani di HKBP Cimahi Singamangaraja. Demikianlah perkenalan dari saya. Kita akan lihat firman Tuhan untuk kita pada hari ini di Minggu Advent yang pertama, di Minggu Keluarga, yaitu tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah tertulis. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian bunyinya. Minggu hari ini kita masuk pada Minggu Advent yang pertama. Kata Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang berarti menantikan kedatangan. Manomu nomu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang kita nantikan kedatangannya? Isedonata tomu tomu. Warna tutup altar warna violet adalah lambang kerajaan. Artinya adalah dalam masa Advent kita menantikan kerajaan, yaitu Mesias yang telah dijanjikan itu. Dan satu lilin menyala depan berwarna ungu. Lilin pertama ini adalah lilin nubuatan atau lilin pengharapan. Dalam Advent pertama ini, agar kita diingatkan, teruslah berpengharapan. Jangan berputus asa, karena di balik penderitaanmu, pergumulanmu, ada Tuhan yang bersegera menolong kehidupanmu. Tidak hanya menolong, tetapi menyelamatkan jiwamu. Itu arti dari Advent yang pertama. Agar setiap orang percaya terus berpengharapan meskipun banyak hal, beban, pergumulan, penderitaan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupannya. Bagaimana kita menantikan kedatangan? Tentu kita melihat bagaimana selama ini kalau kita menantikan orang-orang yang mungkin kita banggakan, kita senangi, atau pejabat datang ke tempat kita ini, kita tentu akan mempersiapkan diri kita dengan baik. Bagaimana caranya supaya sebaik mungkin bisa disulap seketika langsung tiba-tiba cantik indah. Yang selama ini jalannya hancur karena datang pejabat ke suatu tempat langsung rapi,
secepat sekilat mungkin. Agar apa? Agar orang yang datang benar-benar melihat, wah luar biasa. Atau mungkin kalau misalnya kita mau bertahun baru atau bernatal, kita menunggu datang pulang dari kampung supaya datang ke tempat kita supaya dia bisa menikmati apa yang kita persiapkan. Apalagi kalau dulu tidak sembarangan orang makan daging ayam ya. Paling kalau tertentu, kalau ada acara ulang tahun atau acara tertentu ada yang datang di rumah ke rumah atau tamu, dia akan maniat manuk ate. Tapi sekarang sudah di mana-mana ada fried chicken, sudah ada banyak ayam, siap saji, junk food, siap sedia kapanpun dan dimanapun. Kalau dulu tidak seperti itu, tunggu dulu datang tulangmu, nanti kita akan potong ayam. Hina, jadi Roma tulangna pas berarti di tahun barui, Oma ro tulang, tak sehat main kan? Tapi sebenarnya mau motong ayamnya. Alang-alang sederhana selama ini, mak kita potong ayam ayo nanti. Mau datang tulang entah beberapa minggu lagi. Ditunggu-tunggu kapan datang tulang ini, aku mau makan ayam. Ya, dan datang tulangnya mereka menikmati bersama. Itu contoh menantikan kedatangan seseorang yang kita harapkan. Atau mungkin para pejabat datang ke tempat kita ini, kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu di dalam Advent penantian ini, di satu sisi kita sudah datang Yesus Kristus ke dunia ini. Di satu sisi lagi kita masih menantikan. Kalau dia datang, sudah datang berarti di dalam kelahirannya. Dan yang kedua adalah di dalam Advent, manomu nomu, Advent itu artinya mangarade mempersiapkan paimahon, tidak hanya Natal saja, tetapi juga menantikan Kristus yang kedua kali, yang terakhir kali atau parusia. Oleh karena itu siapkan hati kita amang inang. Tidak menjadi spil atau lebah, tetapi apa yang kupersiapkan dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini ditunjukkan bagaimana tanda-tanda bahwa Yesus akan datang. Firman ini menyampaikan kepada kita bahwa ada tanda-tanda sebelum Yesus akan datang ke dunia ini yang kedua kali. Yang pertama adalah dikatakan pada ayat 25 dan ayat 26 amang inang. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Itulah tanda-tanda yang pertama. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa menghambati kedatangan itu. Peristiwa itu akan terjadi, tak seorang pun yang bisa menghambati itu. Oleh karena itu bagi orang percaya bukan ketakutan kalaupun itu terjadi, tetapi mempersiapkan diri kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Supaya dengan itu menjadi awal untuk mengetahui apakah yang akan terjadi sebelum Kristus datang yang terakhir kali di tengah-tengah dunia ini. Mempersiapkan hati kita, diri kita, bukan menakut-nakuti kita. Yang kedua amang inang, Bapak saudara-saudara, yaitu pada ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Agar dengan menanti kedatangannya itu, kita harus fokus kepada yang datang. Fokus kepada Kristus Mesias itu. Bukan fokus kepada kapannya datang itu. Adigan doroi, bukan. Fokus kita kepada Tuhan yang datang itu. Agar dengan demikian kita mampu, ayat 28, bangkit dan mengangkat muka kita. Sebab penyelamatan itu sudah dekat di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan fokus kepada Kristus, kita mampu bangkit dan semangat dalam kehidupan kita. Meskipun dia pasti akan datang, bukan dongeng, tetapi itu peristiwa yang akan terjadi, tetapi kita diingatkan agar terus fokus kepada Kristus yang akan datang itu. Oleh karena itu, jangan pernah fokus kepada kekesalan, kesakithatian, kebencian. Padahal mai amang inang saudara-saudara. Kalau jumpa dengan seseorang, pendeta dengan seseorang, kalau hari Senin, apa kabar inang? Sehat amang.
Pas jumpa musi hari Selasa, apa kabar Inang? Luar biasa Inang, Amang, gitu ya. Jangan pula jumpa hari Senin, apa kabar Amang? Ah, hancur dabah, Inang musi. Ketemu lagi hari Selasa, apa kabar Amang? Bah, mau dabah Inang. Dak ya ibana las rohana, saya terus holso-holsoan. Ya, apa kabar Inang Amang? Hari Rabunya, permatena dabah Inang musi. Dak ya ibana dan holsoan. Entah kenapa begitu ya. Jauhkan itu dalam diri kita, fokus kepada Kristus yang menyelamatkan dan menolong kehidupan kita. Yang ketiga amang inang yaitu dikatakan pada ayat 29 dan ayat 30, yaitu demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Pohon yang bertunas itu berarti bahwa musim panas sudah dekat. Sudah dekat, kapan dekatnya Pak Pendeta? Adi gandoroi. Unang pola sibuk kita tusi, kapankah itu? Yang terpenting adalah persiapkanlah hatimu. Tidak ada orang yang tahu itu, tetapi itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, persiapkan mangarade, dang boy leba, tidak bisa asal-asalan. Ah nantilah itu, besoklah itu, lusalah itu, tidak. Jangan dikasih kendor. Setiap hidupmu, hari-harimu berharga dan bernilai. Kalau sekarang dikatakan viral, menyala abangku. Jadi tidak pernah redup, menyala terus dalam kehidupan kita. Entah kapanpun itu datang, kita sudah siap di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu pasti akan datang amang inang, ahadusi paradiota. Apa yang perlu kita persiapkan dalam diri kita? Yang pertama adalah ayat 34, jagalah dirimu. Jagalah dirimu, jangan asik dalam kenikmatan dunia ini. Boleh kaya, menikmati dunia boleh, tapi unang terlalap. Di balik kehidupan dunia ini ada hidup yang kekal. Sotung lupa hita disi. Boleh menikmati segala kekayaan boleh, tapi unang lupa dari sorga yang Tuhan janji kepada kita, yaitu keselamatan kekal. Unang terlalap, jaga dirimu. Sikap kehidupan benar-benar dijaga. Hati, pikiran, perkataan dijaga. Survei amang inang, ini survei ya, setiap hari perempuan berkata-kata 3.000 sampai 5.000 kata-kata per hari. Kalau laki-laki 2.000 sampai 3.000 per hari. Kalau percaya amang inang besok mulai hitungnya, itu survei. Itulah perkataan setiap hari, beribu-ribu, satu hari. Seminggu sudah berapa? Pertanyaannya adalah, perkataan apakah yang keluar dari pamangat tahun? Hata pasu-pasu, manang pusa-pusa. Perkataan berkat atau kutuk, menguatkan manang mateho, mitokho, hehemaho. Dia do perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Manat dan jaga, berjaga-jagalah setiap perkataanmu agar membangkitkan, menguatkan, pahehehon, panguluhon. Itulah kehidupan kita. Agar dengan ini harus paradiota, jaga mahamu, jaga dirimu. Supaya dengan ini kita tidak seperti orang yang mabuk. Di sini katakan tadi, seperti orang mabuk. Orang mabuk nggak pernah sadar ya, nggak pernah itu. Paling kalau nggak jalannya di tengah-tengah paling masuk ke got. Karena orang mabuk kan, itu makanya ada lagu, Omat dibutet buka jepiton ina, 2 ho ina modo mindakan. Nah, karena itu nggak sadar lagi itu. Jangan seperti itu. Kita harus mampu berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita pun juga dalam perayaan Natal ini yang kita akan jalani, unang kita sibuk dia ke perayaan Natal inangate tanpa makna. Olo songoni marbadai panitia alani Natal olan alani lilin warna ungu mak dang lilin nahai mana nagalaki mak asa unang ho na tangan ina seolah olan lain marbadai olan alani lilin. Olo songoni marbadai kepanitiaan. Ya kan sibuk kita dengan itu tapi tanpa makna Natal. Apa arti Natal dalam kehidupan kita? Advent juga adalah selain perayaan Natal juga menantikan dia yang kedua kali. Oleh karena itu siapkan diri kita sadenggan-denggan. Ya, unang paheta ahadota henuan sata
kuning do, batik do, luar biasa. Ali rohana maragam ati langsung ngoni. Kalau seragam pakaiannya, tetaplah seragam hatinya. Fokus kepada Kristus yang kita peringati itu lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Amang Inang, biarlah dengan firman Tuhan saat ini kita diingatkan terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah naikon si paradiota ima dungo jala manok tong martangiang. Artinya adalah bangkitlah, bangunlah dan tetaplah berdoa. Orang berdoa akan kuat hidupnya Inang. Walaupun dia menghadapi pergumulan akan kuat hidupnya. Berdoa nggak sekedar berdoa Mang Inang, tapi berdoa sungguh-sungguh. Berdoa itu bukan komunikasi tapi antar hatiku dengan hati Tuhan. Mulu martangnya kita, sosatang yang tentu rohani di bata, tong do mari suwangi. Karena doa adalah masalah hati. Makanya dengan berdoa kita sungguh-sungguh dari hati yang dalam sampai kepada hati Allah. Nggak sekedar curhat tetapi dari hati ke hati. Sungguh-sungguh amat dalam. Di sana ada ucapan syukur, penantian dan pengharapan yang hidup dalam diri kita kepada Tuhan. Itulah arti dari Advent yang pertama ini. Berdoa senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai Amang Inang satu hari tanpa berdoa Amang Inang. Jangan sampai. Itu sama itu kalau misalnya kita ada dulu teman besti kita di sekolah SD. Lalu sudah beberapa tahun sudah SMA. Lalu dia menelpon kita. Kamu kenal saya Sabar Ina misalnya. Siapa kamu ya? Aduh kamu lupa ya. Karena apa? Udah bertahun-tahun tidak komunikasi. Una songoni hita Amang Inang ate, dang tata ada sorani di bata. Karena jarang dan tertentu saja berdoa, jangan sampai. Tiada hari tanpa berdoa. Dalam doa ada kekuatan, keteguhan iman di tengah-tengah pergumulan, penderitaan yang kita hadapi. Dengan berdoa kita mampu menjadi orang yang bijaksana di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, apalagi saat ini adalah ibadah keluarga ya, anak-anak, orang tua duduk bersama, luar biasa. Ya, tetap seperti ini Amang Inang, ajak anak-anak kita bersama-sama Amang Inang, memuji nama Tuhan. Anak-anak juga semangat di dalam belajarnya ya, selalu taat kepada orang tua. Ya, jangan ngambek, kalau disuruh perintah orang tua sebagai tanda kita mengubah diri kita di dalam Advent ini, berarti kita mau melakukan sesuatu dengan baik. Ya, suatu ketika ada seorang anak ini dia selalu kalau misalnya dia bekerja, dia mau supaya mamanya, bapaknya membayar dia. Jadi suatu ketika mama bapaknya pergi arisan, dibilangnya gini sama burunya, "Buru, mama mau arisan bapak, tolong bersihkan rumah ya." Gitu. Bersihkan semua kaca-kaca juga ya, mungkin nanti mama sama bapak pulang sampai sore. Iya ma, ina, lau ma, na tunai. Di rohana enak aja, emang gue gratisan apa, inna kan? Enggak, harus dibayar ini, inna kan? Dibuat dialah, ditulis dialah. Mama aku sudah kerjakan ini. Aku tadi sudah menyapu rumah. Bayarannya 50.000. Dia selalu tulis seperti itu. Enak aja katanya gitu kan. Masa aku enggak dibayar begitu kan? Lalu dibuatnya aku sudah mengepel 50.000 gitu ya. Aku sudah mengelap kaca 100.000 rupiah. Aku sudah ini semualah dikalkulasikannya adalah dibuatnya 5 juta. Wah. Bodoh ma ibana, tengok nanti pasti nanti mamaku ngasih uang 5 juta di atas kulkas itu indah kan? Di bawah surat naik di atas kulkas kan? Lalu tidurlah dia. Tapi dia pura-pura tidur, datanglah mamanya, dilihat di kulkas, aduh enak kali dapat 5 juta sama mamaku kota yang gitu kan? Dibaca mamanya lah, ketahulah mamanya ini, lalu ditulisnya lah, baik anakku, mama akan kasih kau 5 juta. Tetapi juga mama nggak dibayar. 1. Kau melahirkan 12 juta, iya kan? 2, uang sekolahmu 100 juta. Semualah dikalkulasikan, pungma sude 1 miliar. Olas marohana dungu-dungu ibana, dibering mak, tangis ma ibana. Maafkan aku ya mak, tangis ma ibana di haul ma omak naon. Ternyata tidak seberapa apa yang dilakukannya itu dengan perjuangan orang tuanya. Jadi anak-anak yang terus berubah menjadi lebih baik ayah, anak-anak sekolah minggu, remaja, tetap setia kepada perintah orang tua. Jangan ngambek, jangan mengeluh. Ya, jangan palak kali aku sama pendeta dengan mamaku ini. Cerewet kali dia, enggak boleh begitu. Tetap semangat pada peraturan perintah orang tua, lakukanlah. Semua demi kebaikan anak-anaknya ya. Dengan demikian, dengan Advent ini
kita terus mengubah hati kita, hidup kita menjadi lebih baik. Karena Advent adalah penantian Kristus, karena dia datang menyelamatkan kita, maka kita pun persiapkan diri kita, pata parade dirita, tahobasi ngoluta, tajamoton madirita, unang dupa hita, martangiang tutuhani. Asa margogo hita, meskipun ada pergumulan, tantangan, ingat, fokus kepada Tuhan, kita akan kuat dan tangguh menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Di minggu Advent yang pertama ini, kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Meskipun banyak hal yang kami hadapi, kami tidak takut dan khawatir karena fokus kami hanya kepada Engkau yang kami nantikan itu. Biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, menyambut Engkau dengan sepenuh hati, melalui peringatan kelahiran-Mu dan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan yang menguatkan kami, terus beriman di dalam Tuhan. Walaupun banyak hal yang kami pergumulkan, kami percaya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami umat-Mu yang setia kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini. Saat ini mereka bersama-sama dengan anak-anak, keluarga, untuk beribadah bersama memuji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita melingkupi keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan berkat melimpah dari sorga di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, kesedihan hati, Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan dan kekuatan, memberikan penghiburan dalam hati mereka yang sedang berduka dan bersedih. Agar di balik apapun yang mereka alami, Tuhan selalu ada untuk menolong dan menghibur hati mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau berikan kiranya hikmat kebijaksanaan. Hari-hari mereka lalui bersama dengan Tuhan senantiasa. Sehingga mereka boleh bersuka cita, berbahagia di dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Bila Tuhan juga Engkau berkati kegiatan Sinode Godang yang dilaksanakan pada esok hari dalam 1 minggu ini, agar setiap sinodestan dapat selamat sampai tujuan dengan penuh sukacita melangsungkan segala kegiatan Sinode Godang dengan baik dan teratur. Biarlah Tuhan siapapun yang memimpin HKBP, semua itu atas sepengetahuan Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami percayakan Tuhan semuanya agar penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar setiap kehidupan kami, Engkaulah yang kami andalkan karena Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan penuh kekuatan. Inilah doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sangka kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
joni Tuhan molo salpu tikion, molo bicar bintang si pahiasi. Jala sahat matu gijang akan hati nobusi, doho tau dibantu hata lautusi. Molo joni Tuhan akago ardi pustahan, di mana sini rohana, alus aku Tuhan ku bisa. Kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, tun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Moro panjoni Tuhan molo salpu tikion, molo bicar bintang si paiasi. Jala sahat matugi jangakan hati nobusi, doho tal dibantu hatala tusi. Molo joni Tuhan ta akago di pusta di mana Jemaat bangkit berdiri. harus aku bisa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, tolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, tanah milikku semua. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa, tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.